saya Samsinar Oktaviana dari S1 Manajemen A 2019. Pada video kali ini, saya akan membahas materi seputar job analysis. Pertama, ada pengertian job analysis, yaitu sebuah proses yang dilakukan untuk mengidentifikasikan dan menentukan secara rinci tugas dan persyaratan pekerjaan tertentu, serta kepentingan yang berkaitan dengan tugas-tugas atau pekerjaan tertentu. Menurut Dessler, job analysis adalah prosedur yang dilakukan untuk menentukan tugas-tugas dari suatu jabatan, serta spesifikasi SDM yang tepat untuk mengisi jabatan tersebut. Menurut Robbins, job analysis adalah suatu bentuk pengembangan uraian terperinci dari tugas-tugas yang harus dilakukan dalam satu jabatan, penentuan hubungan dari satu jabatan dengan jabatan yang lain, dan penentuan tentang pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan-kemampuan yang lain yang diperlukan karyawan untuk melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien. Ada tujuan job analysis. 1. Faktor penunjang dalam proses manajerial. Sebuah perusahaan tentu harus diatur sedemikian rupa agar mampu berjalan secara efektif. Sebuah proses manajerial juga merupakan langkah yang harus dilakukan secara tepat. Untuk bisa mencapai hal tersebut, membutuhkan yang namanya job analysis. Hal ini agar mampu melakukan proses secara tepat. Kedua, ada sarana proses rekrutmen. Hal ini bertujuan untuk menentukan seperti apa orang yang hendak menduduki jabatan pada suatu perusahaan tertentu. Adanya analisis ini akan mampu untuk menunjukkan sebuah kualifikasi dan juga keterampilan yang ada pada karyawan. Yang ketiga, mengetahui kinerja karyawan. Kinerja seorang karyawan sangat berpengaruh pada keefektifan kegiatan di suatu perusahaan. Dengan adanya analisis ini, perusahaan akan mampu untuk memeriksa apakah tujuan dan juga sasaran yang ada pada karyawan sudah tercapai. Adanya manajemen kompensasi. Sebuah analisis sangat penting untuk menentukan besarnya paket gaji seorang karyawan. Bahkan, tidak hanya itu saja, besarnya tunjangan dan juga insentif sangat dipengaruhi dengan adanya analisis ini. Selanjutnya, ada manfaat job analysis. 1. Memecahkan sebuah masalah tentang kepegawaian. Ketika seorang karyawan atau pegawai terdapat masalah dalam menjalankan tugasnya, hal ini dapat dengan mudah diatasi dengan menggunakan job analysis. Kemampuan dalam menangkap masalah terhadap kepegawaian menjadi manfaat yang bisa didapatkan. Yang kedua, ada penempatan posisi tenaga kerja. Sebuah analisis yang dilakukan mampu menangkap posisi seperti apa yang tepat untuk seorang karyawan. Adanya kesesuaian antara keterampilan dan kemampuan akan menjadi langkah yang tepat bagi sebuah perusahaan untuk menempatkan seorang karyawan. Ada tahapan job analysis. Yang pertama, ada tahap persiapan yang meliputi 1. Merancang bentuk dan merencanakan penyelenggaraan analisis jabatan. Kedua, koordinasi dengan semua pihak yang terlibat dalam job analysis. Mendapatkan gambaran tentang fungsi, arus proses, dan struktur organisasi yang akan dianalisis. 4. Mengadakan inventarisasi pekerjaan dan tenaga kerja yang ada sekarang. Ada tahap pengumpulan data dengan berbagai metode seperti 1. Observasi, melakukan pengamatan langsung terhadap karyawan selama melaksanakan tugas. Wawancara, bertatap muka langsung dengan karyawan dan atasannya. Ketiga, kuesioner, menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Keempat, ada kombinasi, yaitu dengan menggabungkan semua metode yang ada. Yang masih dianggap terbaik adalah observasi dan wawancara, karena mampu menghasilkan data pekerjaan yang akurat dan lengkap. Namun demikian, penggunaan kombinasi tersebut tergantung jenis pekerjaan yang akan dianalisis. Job analysis dapat digunakan dalam penilaian kebutuhan pelatihan untuk mengidentifikasi atau mengembangkan pelatihan konten, penilaian tes untuk mengukur efektivitas pelatihan,
peralatan yang akan digunakan dalam pelatihan, dan metode pelatihan. Analisis dapat digunakan dalam tinjauan kinerja untuk mengidentifikasikan atau mengembangkan tujuan dan sasaran, kinerja standar, panjang periode percobaan, tugas untuk dievaluasi, kriteria evaluasi. Beberapa tujuan job analisis dalam desain pekerjaan, yaitu mengurangi biaya personil, kedua, merampingkan proses kerja, yang ketiga, meningkatkan produktivitas dan pemberdayaan karyawan, yang keempat, meningkatkan kepuasan kerja. Dan pembahasan saya mengenai job analisis, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.